Desa Songbanyu terletak di kawasan perbukitan kapur di selatan Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah menjadikan Songbanyu sebagai desa yang sangat unik di balik tingginya bukit-bukit kapur. Dulu itu memang masih bisa, terus di tahun 2020 itu ada undang-undang keistimewaan yang merubah desa ini menjadi kelurahan yang jadinya kepala desa menjadi lurah ini satu wilayah DIY begitu, termasuk di Kabupaten Gunung Kidul. Mayoritas orang-orang di sini tuh bermata pencaharian apa ya Ibu? Kalau mayoritas penduduk kami ini rata-rata petani, mungkin hampir 80% ini di petani begitu. Walaupun dekat dengan area pantai malah lebih banyak yang petani. Banyaknya petani. Mungkin kalau untuk nelayan ini hanya 10%. Banyaknya potensi di sini, tapi nelayan di Pelabuhan Sadeng itu hanya sekitar 20 atau 10% saja dari penduduknya. Kemudian kebanyakan mata pencaharian dari penduduk dari Kelurahan Songbanyu ini merupakan seorang petani, yaitu petani singkong atau petani yang lain. Kalau di sini tuh ada ini nggak Pak, perahu dari warga luar gitu, nggak asli sini gitu, yang nyari ikan? Banyak yang ya asli sini. Ada banyak kan perahu-perahu dari ini, dari Triki, banyak yang bukan asli sini. Oh. Tantangan yang dihadapi buat menambah pendapatan desa itu gimana ya? Kalau tantangan yang kami hadapi dalam menambah pendapatan asli desa, sebenarnya kan pendapatan asli desa kami ini kan ada di Sadeng. Itu ada beberapa rumah nelayan di Sadeng, tetapi rumah nelayan ini susah kita mendapatkan pendapatannya karena keluar masuk, jadi belum sampai 1 bulan sudah keluar. Jadi kan kebanyakan kami di Sadeng ini kan pendatang, bukan dari penduduk kami. Namun, potensi itu tidak selalu mudah untuk dikembangkan. Pantai Sadeng yang menjadi pelabuhan terbesar di pesisir selatan memang memberikan kontribusi ekonomi, tetapi sebagian besar nelayan yang beraktivitas di sana bukanlah warga Songbanyu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Kelurahan Songbanyu ini, apa yang bikin Songbanyu ini unik Ibu? Yang bikin unik tentunya kita ada pantai ya, kita punya pariwisata, dan yang kedua kita juga punya pelabuhan di Sadeng ini kan juga salah satu pelabuhan terbesar juga. Ini menjadi unik, dan kami juga memiliki pantai yang memang belum banyak diakses oleh banyak orang. Mungkin bisa tadi disebutkan ada Krokoh, tapi sebenarnya selain Krokoh kita juga banyak pantai di sana. Masih ada Pantai Baronan, Bongosan, dan yang lain, tetapi memang belum bisa diakses oleh banyak orang karena kendala di akses jalannya. Selain pelabuhan Sadeng, Songbanyu memiliki pantai Krokoh yang sudah menjadi tujuan wisata turis dan beberapa pantai lain yang belum dijamah oleh umum. Ini dapat menjadi potensi pariwisata bagi Kelurahan Songbanyu.
Berarti dulu itu jalannya itu belum ada ya Pak untuk akses ke sininya? Yo jalannya itu sak delaman sikil kok. Lah niku dereng bojo Bromo larak dibangun. Berarti dibangunnya itu setelah ada dana desa baru dibangun jalannya untuk ke sini? Niku bangunnya jalan Dusun Kutat sampai Kroko itu ada abdi masuk desa. Oke. Zaman tahun berapa ya? 2016 ya. Mungkin pendatang yang baru tahu Pantai Kroko tuh mungkin adanya di tahun berapa itu? Baru 3 tahun ini. Oh baru tuh gitu? Baru Baru 3 tahun banget. ini. Dulu sepi sekali. Kalau sendirian. Kadang-kadang ada yang manggil tapi tidak ada nyatanya, ada suara nggak ada orangnya. Banyak tuh. Untuk UMKM yang paling dikenal di sini apa Ibu? Apakah ada orang yang membuat produk unik gitu seperti jamur atau apa gitu Ibu di sini? Kalau untuk UMKM kita ada produk olahan dari singkong. Oh, singkong. Jadi ada namanya kalau di sini Romeo. Jadi itu sejenis kerupuk gitu. Jadi mungkin rata-rata orang sini juga sudah tahu. Jadi itu setiap ada event atau apa pameran tentang UMKM itu selalu ada gitu. Selain itu kita juga ada olahan dari ketan namanya legondo. Legondo. Iya. Itu ketannya diolah bagaimana Ibu? Kalau boleh Itu tahu. dibungkusnya pakai daun daun kelapa nih loh. Oh, daun kelapa. Jadi uniknya di situ ya Ibu. Kata warga, besok hari Pahing Pasar Ngerancah buka. Mungkin kalian bisa menemukannya di sana. Pasar Ngerancah, pasar terdekat dari Song Banyu yang hanya buka 2 kali seminggu setiap Kliwon dan Pahing. Romeo, kerupuk yang gurih terbuat dari singkong, dan legondo, olahan dari ketan yang dibungkus daun kelapa, yang menjadi tujuan kita berikutnya. Kami mencari produk khas ini di pasar yang kami tuju, berharap mendapatkan dan merasakannya. Yang tiga sing mandi nang telas dalan. Jadi kita ada di pasar Ngerancah. Sebenarnya kita kesini mau beli legondo sama beli Romeo, tapi ternyata itu harus pesan dulu dan nggak setiap hari ada. Kalaupun ada, itu harus belinya pagi-pagi sekitar jam 2 sampai jam 3. Tahunya di sini tuh yang paling terkenal itu Romeo sama legondo ya Ibu. Iya. Tapi tadi kita udah nyoba datang ke pasarnya itu sulit buat nemuin Romeo itu. Karena itu Mbak, kan sekarang kan nggak ada ketela. Terus kayaknya yang produksi itu juga nggak bikin, soalnya kan nggak ada ketela nih. Besok kalau musim ketela lagi mungkin ada lagi. Berarti kayak musiman ya Bu itu jualnya. Iya. Iya. Kalau untuk legondonya itu? Legondo juga ada yang bikin. Legondo. Tiap paingan gini ada yang jualan legondo. Kami tidak menyerah. Kami mencoba menghubungi padukuhan setempat, berharap bisa bertemu langsung dengan pembuatnya. Dari sanalah kami dikenalkan dengan Ibu Wita, salah satu produsen Romeo di Song Banyu. Sebenarnya boleh kenalan Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Wita. Ibu Wita. Iya. Kami kemarin kan dapat informasi kalau Ibu ini jualan Romeo ya Ibu. Iya. Romeo itu Ibu jualan Romeo tuh dari kapan Bu kalau boleh? 2009.
Oh 2009, udah lama ya Ibu berarti. Untuk bahan bakunya itu dari apa aja? Singkong, Bahan baku utamanya cuma singkong singkong, aja. iya. Boleh diilustrasiin nggak Bu, gimana tadi cara bikinnya gitu? Pertama-tama kita kupas dulu singkongnya, lalu kita cuci bersih, kemudian kita parut. Setelah kita parut, kita cetak di tutup panci juga bisa. Terus kemudian kita taruh di dandang mengukus itu. Kalau setelah matang nanti kita angkat lalu kita jemur. Aroma gurih yang keluar dari wajan, suara gemerisik minyak panas, dan senyum hangat Bu Wita membuat momen itu terasa istimewa. Untuk pertama kalinya, kami mencicipi Romeo, rasa sederhana tapi penuh makna. Song Banyu bukan hanya tentang satu cerita, tapi tentang banyaknya potensi yang tumbuh berdampingan. Dari pesisir selatan, berdiri Pelabuhan Sadeng, saksi kehidupan nelayan dan gerbang ekonomi masyarakat. Tak jauh dari sana, terbentang Pantai Krokoh, keindahan alami yang masih terjaga keaslian dan ketenangannya. Dan di dapur-dapur warga, lahirlah cita rasa lokal seperti Romeo dan Legondo, simbol kearifan lokal dan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Sayangnya, kali ini kami belum berkesempatan melihat Legondo secara langsung. Namun, dari cerita warga, kami tahu keunikan Song Banyu tidak selalu tampak di depan mata. Kadang hanya bisa dirasakan lewat cerita, rasa, dan semangat orang-orangnya. Dan inilah perjalanan kami di Desa Song Banyu selama 2 hari. Terima kasih dan sampai jumpa.